Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, di tengah gempuran teknologi dan produk impor, pemerintah tidak kenal lelah dan selalu berupaya untuk meningkatkan perlindungan bagi keberlanjutan UMKM. Perlindungan diberikan dalam bentuk kebijakan agar UMKM ini tetap menjadi salah satu tonggak utama roda perputaran ekonomi negara. Lalu apa saja upaya pemerintah untuk melindungi keberlanjutan UMKM khususnya dalam 2 tahun terakhir? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama Bapak Julius selaku Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Selamat malam Bapak Julius, apa kabar? Selamat malam. Ya, kabar baik ya Bapak Julius. Baik, alhamdulillah. Baik, Pak Julius, langsung ke inti pembahasan yakni terkait upaya pemerintah dalam melindungi denyut hidup UMKM. Nah, seperti kita ketahui Pak Julius bahwa UMKM ini berkontribusi besar begitu terhadap pembangunan nasional. Nah, untuk itu UMKM harus dilindungi keberlangsungannya. Nah, kemudian dalam 4 tahun terakhir, apa saja kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk melindungi UMKM yang ada di Indonesia ini? Dalam 4 tahun terakhir ada sekitar beberapa hal. Pertama adalah mengenai pembebasan biaya masuk impor. Jadi impor barang-barang oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat diberikan pembebasan biaya masuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 2019 tentang pembebasan biaya masuk atas impor barang oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditujukan hanya untuk kepentingan umum. Pemerintah mempunyai fasilitas kemudahan impor khususnya bagi para pelaku UMKM yang membutuhkan bahan baku dari luar untuk usahanya. Kebanggaan UMKM dengan fasilitas biaya masuk dengan PPN impor untuk bahan baku, mesin, dan barang percontohan. Itu. Yang kedua, mengenai perpanjangan izin usaha. Perizinan usaha merupakan izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha pelaku usaha. Setiap pelaku usaha perlu untuk memiliki izin usaha untuk menjamin kepastian dan kelancaran dari kegiatan usahanya. Sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, diterapkan perizinan usaha berbasis risiko untuk menunjang perbaikan iklim dan kegiatan berusaha. Perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko. Kita bagi 3, risiko rendah, risiko menengah, berisiko tinggi, dan peringkat skala usaha dari kegiatan usaha pelaku usaha. Penetapan tingkat risiko peringkat skala usaha berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah berupa pemberian nomor induk berusaha atau dikenal dengan NIB, yaitu sebagai legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha, bukti registrasi pendaftaran pelaku usaha, dan identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah berupa pemberian NIB dan sertifikasi standar yang berupa pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha. Perizinan berupa kegiatan berisiko menengah tinggi berupa pemberian NIB dan sertifikat standar yang terbit pemerintah pusat oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan usaha. Apabila kegiatan usaha menengah tersebut memerlukan standarisasi produk, pemerintah pusat menerbitkan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan komersialisasi produk. Perizinan usaha untuk kegiatan usaha berisiko tinggi ada berupa pemberian NIB dan izin dari pemerintah pusat atau daerah untuk melaksanakan kegiatan usaha yang dipenuhi para pelaku usaha. Untuk masa berlaku NIB, menurut pasal 292 ayat 1 Peraturan BKPM bahwa NIB tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan tidak perlu dilakukan perpanjangan lagi. Itu yang kita lakukan, Mbak.
Baik, berarti ada kebijakan pembebasan bea masuk impor dan juga perpanjangan izin usaha begitu ya Pak Julius yang sudah Ya, dilakukan oleh pemerintah. Nah, kemudian dari kebijakan tersebut, apakah sudah dirasakan dampaknya oleh para pelaku UMKM di Indonesia ini Pak Julius? eh, sudah dilakukan, Pak. Jadi sudah dilakukan, misalnya NIB kita berikan kepada UMKM. Terus kita bekerja menengah rendah sertifikat standar sudah dilakukan, Pak. Dan Baik, dampaknya sekarang sudah terjadi proses transformasi dari UMKM yang informal menjadi formal. baik. Memang ada yang dirasakan begitu untuk para pelaku UMKM dari kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Nah, kemudian Pak Julius, dari berbagai upaya pemerintah yang sudah dilakukan, apa yang perlu dibenahi lagi agar pelindungan kepada UMKM ini lebih terarah? Ya, yang perlu benahi adalah kolaborasi atau sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta dalam hal perlindungan dan pemberdayaan UMKM untuk menguatkan UMK melalui literasi digital dan literasi hukum. Literasi digital dapat meningkatkan daya saing dan memperluas peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan pasar sehingga dapat meningkatkan ekonomi para pelaku UMK. Literasi hukum membantu pelaku UMK dalam pelindungan hak dan kepentingannya baik terhadap pemerintah, mitra bisnis maupun konsumen. Hal ini termasuk pemahaman tentang kekayaan intelektual atau merek dagang, kontrak bisnis, dan penyelesaian sengketa. Dengan memahami hukum, pelaku UMK dapat lebih siap menghadapi resiko termasuk kemungkinan litigasi atau sengketa hukum. Selain itu, pelaku UMK juga harus memahami ketentuan atau regulasi yang berhubungan dengan penderitaan perusahaan, termasuk perizinan, pajak, dan hukum ketenagakerjaan. Hal ini untuk menghindari risiko sanksi dan membangun reputasi bisnis yang baik. Ya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah ini memang harus perlu dibenahi begitu agar perlindungan untuk UMKM lebih terarah. Nah, kemudian Pak Julius, ekspor ini menjadi salah satu cara begitu untuk pelaku UMKM agar naik kelas dan juga istilahnya tidak ketinggalan zaman begitu. Namun dalam agar bisa ekspor itu tentu tidak mudah, banyak hal yang harus dipersiapkan begitu untuk para pelaku UMKM. Nah, kemudian dari Kementerian Koperasi dan UMKM ini apakah ada pembinaan tersendiri untuk para pelaku UMKM agar tetap bisa berpedoman begitu pada aturan yang sudah berlaku? Gini, pembinaan sektor hulu sampai hilir bagi pelaku UMKM yang ingin masuk ke pasar ekspor sangatlah penting untuk membantu mereka naik kelas dan bersaing secara global. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, melakukan pelatihan dan pendidikan. Memberikan pelatihan mengenai pengetahuan pasar global, kebijakan perdagangan internasional, proses ekspor impor, standar internasional, dan keterampilan manajerial serta pemasaran yang diperlukan. Kedua, memberikan fasilitas bagi pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikat dan standar internasional yang diperlukan masuk ke pasar. Misalnya fasilitas proses sertifikasi produk atau sertifikasi halal dan membantu mereka memahami dan menerapkan standar kualitas yang diperlukan oleh pasar yang menjadi target ekspor. Selanjutnya, memberikan akses ke informasi pasar, memberikan akses kepada pelaku UMKM untuk informasi global seperti tren konsumen, permintaan pasar, dan persaingan. Ini bisa dilakukan melalui penyediaan database pasar, seminar, atau webinar tentang pasar tertentu. Berikutnya adalah pengembangan jaringan dan hubungan, membantu UMKM dalam hubungan dengan mitra bisnis potensial, distributor, atau agen ekspor di pasaran sasaran. Ini dilakukan melalui pemeran perdagangan internasional, melalui visi perdagangan luar negeri atau program pertukaran bisnis. Bantuan pengemasan dan pemasaran, memberikan bantuan kepada UMKM mengembangkan produk agar sesuai dengan standar internasional. Selain itu juga bantuan dukungan merancang strategi pemasaran efektif untuk memasarkan produk di
di pasar global. Berikutnya, kita memfasilitasi pembiayaan ekspor. Pemerintah senantiasa berperan khusus pada UMK untuk bisa sampai go global agar partisipasinya meningkat dalam global value chain. Perintah melalui program KUR memberikan stimulus bagi pelaku berorientasi ekspor mendapatkan kemudahan pembiayaan. Selanjutnya, program penugasan khusus ekspor dari Kementerian Keuangan diberikan kepada LPEI untuk mendorong para pelaku usaha berorientasi ekspor. Dengan demikian, UMKM berorientasi ekspor memiliki akses lebih mudah pembiayaan, penjaminan, asuransi ekspor. Selanjutnya, kita memberikan fasilitas perizinan ekspor, penyederhanaan proses perizinan ekspor dan mengurangi birokrasi yang melebihi menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan ekspor. Demikian, Bu. Ya, memberikan pelatihan dan juga memfasilitasi untuk sertifikasi begitu ataupun persiapan dokumen lainnya menjadi pembinaan dari pemerintah sendiri untuk lebih UMKM ini lebih bisa mengeksplor usahanya yang digeluti begitu ya Pak Julius. Ya, betul. Ya, Pak Julius, kemudian pemerintah ini juga mendorong begitu investasi bisa masuk ke UMKM. Namun investor asing yang masuk ke Indonesia juga diwajibkan untuk bermitra dengan UMKM setempat. Nah, kemudian dari pemerintah sendiri mekanisme perlindungan untuk UMKM ini agar tidak dirugikan seperti apa? Ya, pertama kita harus membuat kontrak yang jelas. Mendorong adopsi kontrak yang jelas yang adil antara pelaku UMKM dan investor asing. Kontrak tersebut harus mencakup hak dan kewajiban kedua pihak dengan transparan, termasuk pembayaran keuntungan, tanggung jawab produksi, dan durasi kerjasama. Berikutnya, pengaturan hukum dan peraturan, pengeluaran peraturan atau undang-undang yang melindungi kepentingan pelaku UMKM dalam bermitra dengan investor asing. Hal ini dapat mencakup perlindungan terhadap kekayaan intelektual, keamanan kerja, dan keadilan. Memberikan fasilitas dan bimbingan kepada pelaku UMKM dalam negosiasi kontrak dengan investor asing. Selanjutnya, mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kontrak antara pelaku UMKM dan investor asing untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang merugikan pihak UMKM. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan pelaku UMKM terhadap hak dan kewajiban mereka dalam bermitra dengan investor asing dan mekanisme penyelesaian sengketa. Penyelesaian mekanisme alternatif sengketa bagi para UMKM mengalami perselisihan dengan investor asing. Mekanisme itu dapat membantu mengurangi biaya dan waktu penyelesaian. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ya, kontrak kerja begitu ya Pak Julius menjadi salah satu mekanisme perlindungan untuk para pelaku UMKM. Baik, terakhir Pak Julius, adakah edukasi yang diberikan pemerintah terkait perlindungan hak merek dagang dan juga tenaga kerja dari pemerintah bagi pelaku UMKM? Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Koperasi UKM melakukan berbagai upaya dalam perlindungan hak merek dagang bagi pelaku, diantaranya konsultasi, pendampingan, pendaftaran kekayaan intelektual, dan mengecek kepangkalan data DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM. Literasi dan sosialisasi kekayaan intelektual, memberikan rekomendasi dan pembiayaan secara gratis hak merek dagang, dan advokasi penyelesaian sengketa kekayaan intelektual. UMK perlu mendapatkan daftar merek dagang, terutama apabila UMK yang membutuhkan merek dibutuhkan jangka panjang dan terus-menerus. Harapannya, setelah pendaftaran merek ini, pelaku UMK dapat memperoleh beberapa manfaat, antaranya menjadi alat bukti bagi pemilik, menjadi dasar penolakan pendaftaran kekayaan intelektual pihak lain, mencegah penjiplakan atau pemalsuan, menjadi aset usaha atau pribadi dapat dialihkan atau dilisensiasikan kepada pihak serta meningkatkan daya saing ekonomi para pelaku UMK. Saya pikir itu dari kami dan mudah-mudahan nanti kita lanjutkan diskusinya kalau memang kita butuh lagi lebih dalam lagi. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Bapak Julius selaku Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami di Dialog Kominfo Newsroom. Salam sehat Bapak. Ya, salam sehat. Makasih Bu ya. Ya, sama-sama Bapak. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah di Kominfo Newsroom.